like I woke up from a nightmare because I finally got away. Oke guys, sebelum nonton video ini, buat kalian yang belum melakukan tugas sekolah ataupun beribadah, silakan belajar dan sholat dulu ya. Jangan sampai video ini melalaikan tugas-tugas kehidupan kalian, oke? WhatsApp, balik lagi bersama gua Ari Templat di CapCut Creator Agency. Nah, oke coy, sebelum aku ngonten di sini gua mau minta maaf ya sama kalian karena channel ini udah lama nggak bikin tutorial gitu. Udah lama banget, buset. Udah 10 hari, cok, kira-kira ya gua udah nggak bikin tutorial lagi ya, udah jarang banget up, cuma nge-up di shorts gitu. Gue minta maaf banget, mungkin dari kalian yang sering nonton konten gue itu kecewa ya. Aku minta maaf banget cok, karena belakangan ini gue tuh sibuk banget gitu ya, dari ngurus kegiatan MPLS, terus ditambah lagi om gue mau menikah gitu. Jadi kalian tau lah kan, pasti sibuk banget, repot gitu ya. Jadi di sini aku mau minta maaf sama kalian, terutama buat subscriber aku dan penonton setiap channel aku ya. Aku minta maaf banget gitu, karena udah lama nggak bikin konten. Nah di sini gue mau bikin tutorial sesuai requestannya siapa ya? Pokoknya requestannya ada yang request, ntar gua tag di video ya. Sorry banget, ini baru gua bikinin, requestnya udah berapa hari yang lalu baru gua bikinin ya karena sibuk tadi cok. Nah di sini langsung aja ya, tanpa banyak bacot, langsung kita gas ke tutorialnya ya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa dulu push like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian ya guys ya. Nah oke coy, buat bahan-bahan edit dan sound beserta titik bitnya udah gue siapin di deskripsi. Buat langkah yang pertama, kalian harus masukin satu buah foto dengan ukuran 9:16 dan buat ukurannya di 115. Setelah itu bisa kalian checklist. Setelah itu bisa kalian tarik sampai di tengah-tengah titik bit, di antara titik bit 1 dan titik bit yang kedua. Di tengah-tengahnya kayak gini. Ya, nah langkah selanjutnya di sini bisa kalian masukin buat foto kalian yang kedua. Nah, oke coy, di sini gua udah masukin ya buat fotonya. Di sini kita ubah dulu buat skalanya di 115 juga. Jadi sama gitu ya. Nah, setelah itu bisa kalian checklist. Nah, langkah selanjutnya di sini kalian pergi ke titik bit yang pertama ini. Kalian pasin. Setelah itu bisa kalian kasih keyframe. Dan next belakang saja di sini bisa kalian pergi di akhiran foto yang pertama ini ya. Kalian kasih keyframe dan kalian perbesar kira-kira sekitar segini. Besar lagi nggak apa-apa. Nah, sekitar segitu. Terus kita pergi ke di sini di awalan foto yang kedua ya. Di sini kita bisa lihat, di sini kita ukurannya kita lihat ya. Di sini kan di 147 ya. Kita checklist, berarti di sini kita bikin di 147 juga. Tapi sebelum itu kalian pergi ke titik bit yang kedua dulu. Kalian kasih keyframe, baru kalian pergi ke akhiran yang awalan foto kedua, kalian kasih keyframe dan skalanya kalian ubah di 147 juga. Nah, setelah itu bisa kalian checklist. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian masukin aja buat grafik ya guys ya. Di sini buat grafiknya seperti biasa, gua bakal pakai yang keluar 2 dan masuk 3. Nah, setelah itu bisa kalian tarik aja buat foto yang kedua ini sampai titik bit yang ke-11. Kalian pasin. Nah, kalau nggak percaya ini kita hitung ya. Kalian ngitungnya dari titik bit ini. Ini anggap aja titik bit yang pertama guys ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, sampai titik bit yang ke-11 ya. Nah, langkah selanjutnya di sini kan ada putih-putih transisi nih. Nah, bisa kalian pencet
Nah, kalian masukin aja, cari di menu overlay ya, kalau atau yang sedang tren ini, yang menu campuran ini. Setelah itu bisa kalian pullin aja, pentokin ya. Checklist. Nah, kalau udah, langkah selanjutnya di sini kalian bisa pergi ke titik bit yang ke-5 ya. Ini titik bit ke-5. Bisa kalian kasih keyframe. Nah, setelah itu kalian pergi ke titik bit yang kedua, ketiga, dan keempat. Ini bisa kalian kasih keyframe semua, guys ya. Nah, oke coy, di sini kan gua udah masukin buat keyframe-nya, ya kan. Nah, langkah selanjutnya di sini kalian bisa pergi ke tengah-tengah di antara titik bit pertama dan titik bit yang kedua. Kalian bisa kasih keyframe di tengah-tengahnya, dan kalian pergi ke menu dasar. Pergi ke menu putar, dan nggak putar aja di 2 derajat atau 3 derajat ya. Tapi di sini gue pakai yang 2 derajat aja. Setelah itu bisa kalian geser dan pergi ke tengah-tengah di antara keyframe lagi ini. Kalian putar lagi di min 2 derajat. Geser lagi ke tengah-tengahnya kayak gini lagi di antara keyframe. Nah, setelah itu bisa kalian geser atau dimiringin fotonya di min 2 derajat ya. Pokoknya kalian lakuin aja kayak gini. Setelah itu bisa kalian checklist. Nah, setelah itu bisa kalian masukin grafik di bagian ini ya, kan ada bagian sisi kiri, kanan ya. Ini bisa kalian masukin grafik. Buat grafiknya itu yang keluar 2 dan keluar 2 gitu. Nah, kalian pokoknya masukin aja keluar 2 gitu aja, guys ya. Nah, oke, di sini kan udah dikasih grafik ya. Ntar jadinya kayak gini dia, guys. Nah, kayak gitu. Nah, simple kan? Simple banget lah. Nah, langkah selanjutnya di sini ada titik bit ke-5, 6 dan 7 ini ya, 7. Nah, itu kalian lewatin aja. Kalian langsung aja masuk ke titik bit ke-7 ini, kalian kasih keyframe. Nah, setelah itu bisa pergi ke titik bit yang ke-8 ini. Nah, ini ya guys ya, ke-8. Terus kalian perbesar kayak gini. Terus pergi ke titik bit yang ke-9. Kalian kasih keyframe dan kalian perbesar lagi. Kayak gini ya. Di antar jadinya ya gede gitu loh. Set gitu ya, ngezoom gitu. Nah, terus kalian bisa masukin aja grafik di bagian ini sama ini ya, di antara keyframe itu. Kalian masukin aja yang keluar 1 dan keluar 1. Nah, setelah itu bisa kalian checklist. Nah, langkah selanjutnya di sini kan ada titik bit yang ke-9 ke-10 ya. Kalian kasih keyframe di titik bit yang ke-10 ini. Nah, terus kita kasih keyframe di tengah-tengah di antara titik bit 10 dan 11. Dan di pas di lurusan titik bit ke-11 kita kasih keyframe. Dan kita perkecil sekitar segini, kembali ke setelan awal ya, kira-kira segitu. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian kasih keyframe dulu di tengah-tengah di antara titik bit ke-9 dan 10. Terus kalian bisa putar aja buat fotonya itu, kalian miringin di sekitar 3 derajat. Ya. Terus yang di tengah ini, yang di antara keyframe 10 dan 11 itu kalian putar juga di 3 derajat, min 3 derajat ya. Nah, setelah itu bisa kalian bikin aja jejak tipis di antara titik bit 9, 10 dan 10 dan 11. Nah, kalian bikin jejak tipis aja guys ya di sini. Buat yang di belakangnya ini kalian gak usah bikin jejak tipis, tapi cukup dari titik bit ke 9 dan 10 dan 10 dan 11. Nah, kalian cukup bikin jejaknya di situ aja ya. Nah, di sini gue skip aja buat bikin jejak tipis soalnya udah banyak yang tahu. Dan buat kalian yang belum tahu cara bikin jejak tipis, itu bisa cek aja video yang udah gue siapin, linknya di deskripsi. Di situ pembahasan khusus bikin jejak tipis ya. Nah, di sini gue skip dulu guys ya buat bikin jejak tipisnya. Nah, oke coy, di sini tuh gua udah bikin buat jejak tipisnya. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian pergi ke titik bit yang ke-5 ini. Di lurusan titik bit ke-5 ya, kalian bagi dan kalian pergi ke lurusan titik bit yang ke-7. Bisa kalian bagi juga. Nah, setelah itu kalian ambil tengah bagian yang ini. Nah, setelah itu bisa kalian salin aja. Nah, setelah itu kalian ambil bagian sebelah kirinya, terus kalian ubah tracknya menjadi overlay.
Nah, kalau udah bisa kalian lurusin sampai titik bit yang ke-9 bagian kanannya, dan bagian kiri kalian lurusin sampai titik bit yang ke-1. Nah, gitu ya. Nah, langkah selanjutnya di sini kan ada keyframe ini ya. Udah ada keyframe, jadi udah biarin aja ya. Nah, langkah selanjutnya bisa kalian masukin animasi di menu combo. Kan cara aja yang perbesar dan pantulkan ya. Di sini gua cari dulu perbesar dan pantulkan. Ini bentar. Lain lah. Pakai pos ini, woi. Pos ini dulu, woi. Nah, ini ya guys yang animasi perbesar dan pantulkan. Setelah itu bisa kalian checklist. Nah, langkah selanjutnya di sini kan udah ada apa ya? Ada keyframe-nya kan udah. Nah, kalian bisa perbesar. Terus kalian pergi ke menu campuran, kalian kasih keyframe lagi. Terus kalian geser ke sebelah kirinya. Nah, kayak ini ya. Terus kalian turun opasitasnya menjadi 0. Nah, kayak gini, oke. Setelah itu bisa kalian checklist. Nah, begitu juga di ini, di keyframe yang lurusan bit ke-8 ini. Ke-7. Pergi ke menu campuran, kasih keyframe, dan kalian kasih ini, geser ke sebelah kanannya, mepet, nggak apa-apa ya, harus mepet banget, opasitasnya turun jadi 0. Setelah itu bisa kalian checklist. Nah, langkah selanjutnya di sini itu bisa kalian lihat ya, di sini tuh kayak ngezoom gitu ya. Nah, jadi kalian pergi ke keyframe ini, pergi ke menu dasar, skalanya kalian turunin menjadi 10. Setelah itu bisa kalian checklist. Dan yang keyframe lurusan titik bit ke-7 juga kalian turunin menjadi 10. Nah, jadi dia gedenya tuh sama gitu loh. Nah, gitu loh, Cok. Tahu nggak sih? Nah, terus kalian pergi ke titik bit ke-6. Kalian kasih keyframe dan kalian perkecil sekitar segini, ya gitu ya. Nah, terus di sini kalian bisa masukin grafik yang masuk 2 dan keluar 2. Ntar jadinya kayak gini dia. Nah, gitu ya. Nah, buat langkah selanjutnya di sini bisa kalian masukin foto buat foto kalian yang ketiga, guys ya. Nah, oke coy, di sini gua udah masukin buat foto yang ketiga. Buat sekalinya jangan lupa dirubah di 115 juga ya. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian perpanjang sampai akhir titik bit. Kita lurusin. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian lihat ya. Di sini kalian kasih dulu keyframe di awalan foto yang ketiga. Terus kalian pergi ke titik bit yang ke ini ke berapa ya? Ke-5. Nah, setelah itu buat caranya yang bikin ini itu caranya tuh sama kayak yang di sini tadi, coy. Sama. Ya cuma miring-miring kayak gini doang fotonya. Jadi kalian lakuin aja ya, kalian bikin JJ miring-miring kayak gitu sama seperti yang di foto kedua tadi ya, yang di sini tadi nih, yang di sini nih. Nah, yang kayak gini. Nah, gitu ya, miring-miring kayak gini. Nah, di sini gua skip aja dulu ya guys ya, biar tidak memakan waktu gitu ya. Nah, oke guys, di sini tuh gua udah bikin bajunya ya kayak gini, cuma miring-miring doang ya. Nah, langkah selanjutnya di sini kan ada putih-putih ya. Di transisi antara foto kedua dan ketiga. Nah, kalian pencet aja putih-putih ini dan kalian pilih yang guncang. Ini. Buat durasinya ya kalian pulin aja gitu ya, pentokin aja. Jadi di antar kayak gini, set. Nah, anjay gitu ya. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian bagi ke titik bit yang ke berapa ini? Ke-6. Kalian pergi ke titik bit yang ke-6 dan kalian kasih keyframe dan kalian perbesar sekitar segini, besar lagi. Nah, sekitar segini. Nah, terus buat langkah selanjutnya di sini bisa kalian pergi ke titik bit yang ke-7-nya. Kalian kasih keyframe. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian pergi ke tengah-tengah sini ya. Terus bisa pergi ke bagian sebelah kirinya di tengah-tengah dan bagian tengah-tengah kanan. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian pergi ke keyframe yang ini ya, dan kalian turunin ke bawah. Dan langkai satu keyframe dan kalian naikin ke atas. Nah, terus bisa pergi ke samping kanannya, kalian kasih keyframe. Ini juga kasih keyframe
dan ini kasih keyframe. Nah buat yang ini yang sandingan sama keyframe lurusan titik bit itu nggak usah kalian kasih keyframe ya, tengah-tengahnya ini. Nah terus kalian bisa pergi ke sini ke lurusan titik bit yang ke-7. Kalian langkai satu keyframe hapus, langkai satu keyframe hapus. Nah jadi ada bagian dua ya, ini di sini ada dua bagian ini ya. Nah terus bisa kalian masukin aja dua keyframe dengan jarak yang sama, kalian kira-kira aja. Nah terus kalian bisa pergi ke ini ya, keyframe ini yang sebelah kirinya keyframe lurusan titik bit ke-7. Kalian lakukan aja hapus tambah kayak gini. Nah terus buat keyframe yang ini itu bisa kalian cepit kiri kanannya. Terus sisa kalian lakuin hapus tambah. Nah diantar jadinya kayak gini guys. Nah gitu ya. Nah buat langkah selanjutnya di sini bisa kalian pergi ke titik bit yang ke berapa ini? Di tengah-tengah di antara titik bit ke 8 dan 9 ya. Kalian kasih keyframe. Dan di sini kalian kasih keyframe juga di lurusan titik bit yang ke 8-nya. Ini 8 apa 9 sih? Oh 9 ya. Di lurusan titik bit 9 kalian kasih keyframe. Setelah itu bisa kalian perkecil sekitar segini. Dan kalian kasih keyframe lagi di tengah-tengahnya di antara titik bit 9 dan 10. Terus kalian pergi ke lurusan titik bit yang ke 10. Kalian perbesar. Jadi diantar kayak kayak zoom out gitu loh cok, tapi zoom outnya itu agak beda ini ya. Nah gini, terus kalian kasih keyframe lagi di tengah-tengahnya ini di antara titik bit 10 dan 11. Dan di akhiran foto ataupun di lurusan titik bit 11 itu bisa kalian kasih keyframe dan kalian perkecil. Nah gini. Nah langkah selanjutnya di sini bisa kalian tambahin aja keyframe di lurusan titik bit yang ke-6 yang ke-8 ini. Nah terus di sini tinggal kalian bikin aja JJ tipis ya. Tapi sebelum kalian bikin JJ tipis kalian pergi aja dulu ke titik bit yang ke berapa? Ke ini ada kan titik bit ke 9. Ini titik bit ke 10. Nah kalian pergi ke lurusan keyframe yang di tengah-tengahnya ini. Kalian miringin fotonya ke 3 derajat. Di min 3 derajat, dan begitu juga di keyframe yang di tengah-tengahnya titik bit ke 10 dan 11 kalian miringin juga di min 3 derajat. Setelah itu bisa kalian checklist. Nah langkah selanjutnya di sini yang setelah ini dan setelah ini itu bisa kalian bikin JJ tipis seperti biasa. Nah di sini gua skip dulu buat bikin JJ tipisnya. Nah, oke guys ya, di sini tuh udah selesai buat bikin JJ tipisnya ya. Nah, langkah selanjutnya di sini tuh tinggal kita tambahin efek-efek yang kita butuhin aja ya. Buat efek yang tidak dibutuhin ya udah skip aja gitu ya kan. Nah, oke, buat langkah pertama di sini kita bisa masukin aja efek distorsi riak, bisa kalian cari aja di menu distorsi ya. Buat langkah selanjutnya bisa kalian pilih semua video, checklist. Dan kita sesuaiin sesuai selera ya. Di sini kalian nggak usah terlalu nurut sama gua ya, soalnya di sini gua ya agak-agak ngawur gitu kan bikinnya itu. Yang penting ya kelihatannya cocok aja gitu ya. Terus buat kecepatannya di sini kita bikin di sekitar 20 lah ya. 20 dan ini 30. Dan terus buat intensitas kita bikin 0 dan buat putarnya kita bikin di 20 lagi. Nah gitu ya, langkah selanjutnya bisa kalian tarik aja sampai titik bit yang kedua ataupun titik bit pertama di foto yang kedua gitu ya. Kita bisa pasin dulu. Nah next, nah buat langkah selanjutnya di sini bisa kalian masukin lagi buat efek pro-nya yaitu efek peregangan pixel ya. Di sini bisa kalian turunin ke bawah dan kalian pilih objek dulu sama video ya. Habis itu kalian checklist. Habis itu kalian bisa pendekin sekitar segini dan nah segini. Nah langkah selanjutnya di sini bisa kalian geser ke sebelah kiri sampai lurus kayak gini. Terus bisa kalian panjangin lagi kayak gini.
Nah, jadi di tengah-tengah dari titik bit ini, sisi kiri dan sisi kanan itu sama, guys, ya. Itu konsep tipsnya biar panjangnya itu sama gitu ya. Nah, terus di sini bisa kalian masukin aja keyframe di awalan. Terus bisa kalian bikin 0, 0, 0 dan 0. Setelah itu bisa kalian checklist. Terus bisa kalian pergi ke titik bitnya, dosen titik bit ini. Kalian kasih keyframe. Buat putar yang pertama kalian bikin di sekitar 15. Dan putar kedua kalian bikin di 25. Terus buat horizontalnya ini kalian bikin di 50. Terus bisa kalian checklist. Dan buat yang di akhir bisa kalian kasih keyframe. Putarnya pertama ini kalian bikin 0, putar kedua kalian naikin jadi 50. Terus yang horizontalnya ini kalian naikin jadi 100. Lainnya 0, 100, 0, 50, 0. Satu bisa kalian checklist. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian masukin aja grafik di efek ya. Kalian masukin aja grafik yang masuk 2 dan keluar 2 gitu. Bisa checklist. Nah, langkah saja di sini bisa kalian salin. Di sini yang keyframe awal yang di efek salinan itu bisa kalian putar kedua ini kalian naikin jadi 100. Dan buat vertikalnya bikin 100. Setelah itu bisa kalian checklist. Buat keyframe yang di tengah itu buat putarnya bisa putar yang kedua ya, bisa naikin di 75 dan vertikalnya bisa kalian naikin di 100. Terus buat yang di akhir keyframe itu bisa kalian naikin aja menjadi vertikalnya bikin 100. Jadi 100, 100, 0, 50 dan 0. Nah, jadi dia ntar kayak gini. Nah, gitu kan jadi kayak apa ya gitu, kayak kurang cocok. Kalau kalian gak suka dengan gerakan kayak gini, tenang, bisa diubah. Ini kita bisa lihat yang di settingan awal di belakang ya, settingan di akhir keyframe, akhir efek kayak gini, itu bisa kita tukar dengan yang di depannya, kayak gini. Kita balik gitu loh, cok. Lo tau gak sih, kita balik settingan yang di depan pindah belakang, settingan belakang pindah depan gitu ya. Jadi yang belakang tadi 50 dan 100 kayak gini ya. 100, 100, 0, 50 dan 0. Terus buat yang di belakang ini bisa kalian putarnya dibikin 100, horizontalnya bikin 0 dan vertikalnya 100. Nah, jadinya dia berubah gerakan. Nah, gitu ya. Jadi bisa kalian modifikasi dengan selera kalian masing-masing lah ya. Nah, langkah selanjutnya di sini tuh kalian bisa pergi lagi di menu efek. Kita ambil pegangan pixel lagi. Kalian pasin dengan titik bit yang kelima dan titik bit yang ketujuh kayak gini ya. Terus bisa kalian pilih objek semua video ya, bentar. Nah, setelah itu bisa kalian checklist. Terus di sini kita setting lagi. Settingannya sama persis yang kayak tadi ya guys ya, sama kayak yang bergantung pixel yang ini. Sama settingannya ya. Jadi kalau kalian lupa bisa kalian ulang ref ke belakang lagi, kalian tonton lagi biar ingat ya. Di sini gue skip aja dulu guys ya, biar nggak kelamaan gitu loh ya. Nah, oke coy, di sini gue udah selesai juga buat bikin efeknya, jadinya kurang lebih kayak gitu. Nah, terus langkah selanjutnya di sini itu kita bisa ambil efek yang namanya itu pantulan cahaya ya di klub malam. Salah mencet, bagus. Nah, ini di klub malam bisa kalian ambil yang pantulan cahaya. Bentar, ini sini mana yang namanya pantulan cahaya ya? Bentar guys, gue cari dulu pantulan kilat. Bentar, gue cari dulu guys. Nah, oke coy, buat efeknya itu yang ini ya, pantulan cahaya. Bisa kalian checklist dan kalian pilih objek sama video, checklist saja intinya ya. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian pasin dengan titik bit yang kedua ya. Yang kedua di foto yang kedua. Bisa kalian pendekin sependek mungkin. Buat settingannya di sini bisa kalian kecepatannya bisa kalian naikin di 50. Terus buat intensitas bisa kalian naikin di sekitar 75 ya. Terus buat kabur itu biarin, bersinar itu biarin, checklist dan kalian salin dan kalian pindahin di titik bit ke depannya. Dan kalian pendekin sependek mungkin, kalian salin-salin aja kayak gini. Ya, cukup simple gitu kan, jangan dipersulit gitu. Nah, terus kalian salin lagi dan kalian pindah di titik bit yang ke berapa ini, ke 7. Kita salin lagi ke titik bit ke 8.
Nah terus buat yang 9, 10, 11 ini kita masukin efek distorsi riak. Buat settingan distorsi riak seperti biasa, mungkin kalian ya udah ada yang tahu gitu. Kita bisa pilih objek itu semua video ya. Terus bisa kita pasin dulu kayak gini. Dan kita kasih keyframe di awal, kita bikin pertajam dan kabur 0. Ukurannya kita bikin 50, kecepatannya kita bikin di 30, dan buat intensitas itu 0, dan putarnya itu bikin 100, checklist, dan dibuat di akhir. Itu bisa kalian kasih keyframe dan kita kurangin di setengahnya, berarti di 50 menjadi 25 ya, dan 30 menjadi 15 gitu. Dan buat putarnya itu bikin 0 aja, bisa kalian checklist dan kalian salin, dan kita kasih di depannya gini. Buat yang depan ini harus mepet ya. Setelah itu bisa kalian atur ulang, kita hapus keyframe-nya, kita panjangin lagi, kita sesuaiin, kasih keyframe. Dan buat ini ya settingnya sama, kurangin aja setengahnya gitu ya. Nah setelah itu bisa kalian salin aja kayak gini, salin lagi kalau kurang mantap gitu. Nah gitu, jadi dia gelombangnya gede gitu, shot gitu ya. Nah langkah selanjutnya di sini tuh bisa kalian pergi ke sini lagi, kita salin dulu ini pantulan cahayanya, kalian salin dan kalian kasih aja di depannya kayak gini ya. Di titik bit yang kedua di foto yang ketiga, ini kan foto ketiga ya, berarti ini anggap aja titik bit pertama, ini yang kedua gitu ya, titik bit yang kedua. Terus kita salin lagi dan kita kasih di depan titik bit yang ketiga, kita salin lagi, kita pasin di tulisan titik bit yang keempat dan kelima, nggak usah kelima, kita hapus udah. Jadi dia kayak gini ya, set gitulah ya. Nah langkah selanjutnya di sini bisa kalian pergi ke titik bit yang ke-6, terus kalian pilih efek, pilih guncang, checklist. Terus bisa kalian pasin dulu dengan titik bit ke-6 dan kita panjangin sekitar kira-kira segini, kurang pendek sedikit, nah sekitar segini. Terus pilih objek, semua video, checklist, kita pilih sesuaiin, buat kecepatan bikin 100, terus buat intensitas kita bikin di 70, checklist, dan bisa kalian salin, kita ganti dengan efek gerakan sama, checklist. Setelah itu bisa kalian turunin, kita naikin aja checklist, jadinya ntar kayak gini, set gitu ya. Nah buat langkah selanjutnya di sini tuh bisa kalian, kalau kalian mau nambahin efek cermin juga nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi ntar kita coba kita kasih efek cermin ya gitu ya. Soalnya di sini kemarin gua kasih efek cermin apa enggak ya kalau bikinnya itu ya, gua lupa coy. Ya pokoknya kalian modif sendiri lah pakai efek kalian ya. Di sini kan kalau gua bikinnya ya kayak gini kan, kurang lebih ya kayak gini gitu loh maksudnya tuh. Lu paham gak sih maksudnya? Paham lah ya kan, ya kali nggak paham ya. Kalau kalian mau nambahin efek cermin ya tambahin aja gitu, siapa tahu cocok gitu kan. Gue ya belum nyoba gitu loh. Nah langkah selanjutnya di sini, kalau udah kalian pindahin efek pantulan cahaya ini di titik bit ini tersebut ya, nah terus kalian bisa pergi ke titik bit, bentar ini tadi enggak, oh ya dari sini ya, bentar. Nah kalian pergi ke titik bit, lurusan titik bit titik bit yang ke-9, kalian tambahin efek yang nama efeknya itu distorsi riak lagi. Buat settingannya sama seperti yang di ini hapus aja deh biar gua nggak ribet ya. Kita salin aja di sini, terus kita pasang di sini, jebret. Nah gitu ya, kalau udah sama tinggal kita pendekin, kita atur ulang lagi. Nah gitu aja, nambah simple gitu ya, daripada memperibet gitu ya. 25, 15, terus ini 0, checklist, kita salin lagi, kita kasih di depannya kayak gini, kita setting ulang. Nah kita pasin, kurangin setengah jadi 25, ini kurangin setengah jadi 15, ini jadi 0, kita salin sampai jadi 3 efek kayak gini. Ini juga salin. Nah gini. Nah terus di sini bisa kalian coba-coba pakai efek cermin gitu ya. Gue penasaran juga sebenarnya gitu. Kalian cari aja efek cermin di menu lensa ya. Di situ ada menu lensa. Kalian pilih semua video. Buat objeknya semua video guys ya.
di sini kita coba dulu gitu, siapa tahu bagus coy gitu ya. Kita kasihnya tuh di titik bit yang pendek ya guys ya. Yang pendek tuh ya kayak ini contohnya nih, yang 8 dan 9, terus 10 sama 9, ini 7 sama 8 itu kan pendek, terus 9 sama 10 itu kan pendek ya jarak titik-titiknya. Ya itu yang harus kalian kasih cermin ya. Nah, di sini buat langkah selanjutnya di sini gua inget-inget dulu nih apalagi yang kurang. Siapa tahu ada yang kurang gitu kan. Kalau ada yang kurang tapi ketinggalan itu kan nggak asik gitu ya. Bentar, kita tambahin lagi di menu overlay ya. Nah, di sini bisa kalian pergi ke titik bit yang ke pertama ini di foto yang kedua ya. Iya, foto yang kedua ini kalian pergi ke titik bit pertamanya. Kalian bisa tambahin satu buah foto yang sama kayak foto ini ya. Oke. Nah, oke, di sini gua udah masukin durasinya, kalian bisa pendekin di 1,0 sekon. Terus bisa kalian perbesar ya, kira-kira tuh sama kayak inilah ya gitu. Kalau udah bisa kalian pasin dulu. Nah, kalau udah bisa kalian kasih keyframe di awal dan kalian kasih keyframe di akhir dan kalian perbesar sekitar segini. Terus kalian pergi ke awal lagi, pergi ke menu campuran, kasih keyframe lagi, checklist, dan di akhir pergi ke menu campuran, kasih keyframe dan kalian turunin menjadi 0 gitu. Setelah itu bisa kalian checklist. Kita tuh bikin efek bayangan ya, cok, gitu. Set. Bejir. Oh ya ada. Terus bisa kalian salin aja ya. Dan kalian pergi ke titik bit yang ke-6 gitu. Set kan nggak lucu gitu ya. Kayak tiba-tiba tuh ya gimana ya, ini tuh kayak kurang gitu. Ini bisa kita perkecil nggak sih, kita sekitar segini. Oh enggak, ini kita hapus aja ya. Kita hapus. Woi, mana sih hapus, cok. Nah, terus di sini kan ada ini ya. Yang ini. Ya ini bener. Ini bisa kalian salin. Jebret. Nah, gitu ya. Terus kita geser, kita lurusin ya, lagi kayak gini. Nah, gitu. Nah, langkah selanjutnya di sini kan udah pas ukuran tengahnya ya gitu. Jadi ya biarin aja gitu ya. Terus bisa kalian kasih keyframe di sini di menu campuran ya. Kasih keyframe, terus yang di dosen titik bit ke-6 ini kalian kasih keyframe juga. Terus bisa pergi ke gesernya ini, kayak turunin opasitasnya menjadi 0. Jadi bagian sebelah ini tuh hilang gitu ya. Enggak hilang weh. Oh, bentar, di sini sebelah kanannya ini kita kasih keyframe juga kayak gini. Kita opasitasnya turunin menjadi 0. Nah gitu. Jadi ini 0 hilang juga ya gitu ya. Saya itu bisa kalian checklist ya. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian pergi ke titik bit yang ini ya. Nah, ini berbesar banget gitu ya. Gitu ya. Jadi dia antar jadinya kayak efek bayangan itu. Kayak enggak kelihatan gitu ya. Oh, ini kita nolin. Nah, itu bisa checklist. Dia ntar baru kelihatan. Nah, gitu sih, bagus sekali, bah. Nah, langkah selanjutnya di sini tuh bisa kalian salin aja buat yang ini ya. Yang efek bayangan di foto yang kedua itu. Kalian salin. Kalian kasih di lurusan titik bit pertama di foto yang ketiga, kayak ini set gitu ya. Terus bisa kalian pasin sebentar. Nah, terus kalian ganti aja dengan foto yang ketiga, guys ya. Nah, oke ya, di sini udah gua ganti. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian salin lagi gitu ya. Iya, bagus. Nostak HP gua anjing emang. Salin, terus kita pasin di titik bit yang ke-6 di foto yang ketiga. Nah, gitu. Jadi entar jadinya sedep gitu. Wah, anjay, gila sih. Nah, di sini tuh kalau udah kita cek lagi buat efek ya, di sini tuh kayaknya ya udah kelar sih ya kayaknya ya. Ini simpel banget tapi rata-rata menggunakan efek pro ya. Nah, langkah selanjutnya di sini buat pembukaannya ini bentar dulu. Kalian kasih aja dulu airannya ya, guys ya. Kalian kasih aja airan kalian masing-masing ya, guys ya. Nah, oke coy, di sini gua udah masukin buat airan ya. Di sini bisa kalian pasin dulu gitu, set.
Nah terus soundnya itu bisa, ini kan kelebihan ya soundnya sama iron gue ya, jadi bisa kita potong aja buat soundnya ini, kelebihan gitu. Kita hapus, terus kita kembali paling awal banget. Nah di sini bisa kalian masukin aja animasi yang pudar masuk ya. Pudar masuk, kok pudar keluar ya? Wah, pudar masuk. Saya itu bisa kalian panjangin sampai di 3,0 sekon. Nah oke, kalau udah setelah itu bisa kalian ekspor aja ya, semoga aja nggak ada yang ketinggalan. Nah oke guys ya, alhamdulillah nggak ada yang ketinggalan ya guys. Nah mungkin cukup sekian aja guys ya tutorial dari gua buat video pertama kali gua bikin konten lagi ya. Dan udah berapa hari udah nggak konten, dan ini konten pertama kali gua lagi buat konten. Dan ya semoga kalian bisa maafin gua ya guys ya. Nah oke guys ya, gua Ari Templat izin pamit. Dan buat kalian yang udah nonton video gue dari awal sampai akhir, gue ucapin terima kasih banget. Apalagi yang udah bantu subscribe, like, komen, dan nge-share ke teman-teman kalian, bantu nembusin video gue ke 3000 jam tayang. Oke guys ya, di sini gue Ari Templat izin pamit.